Selamat datang di video YouTube saya. Perkenalkan, saya Immanuel Justin Gavriel Haryanja dengan NIM 1100124130235. Dan saya berasal dari kelas Hukum Pelayanan Publik, kelas K, yang diampu oleh Pak Kadek Cahya Susila Wibawa SHMH. Presentasi ini berjudul Analisa Artikel Hukum Pelayanan Publik. Artikel yang saya bahas itu berasal dari jurnal yang diberikan oleh Pak Kadek dan dibahas dalam tugas ini untuk menjelaskan tentang peran penting pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan. Secara garis besar, artikel ini membahas betapa pentingnya keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara berdampingan dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Tujuannya adalah, artikel ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi demi mendorong akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta membangun basis kebijakan yang transparan dan adil. Pokok bahasannya ada 3. Yang pertama, keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama. Yang pertama, ketepatan waktu. Informasi dapat diberikan kepada masyarakat secara tepat waktu agar mereka mengetahui terlebih dahulu rancangan keputusan yang akan diambil. Kedua adalah kelengkapan informasi. Informasi yang diberikan kepada masyarakat haruslah detail dan benar agar mereka bisa mengerti dan tidak salah paham. Yang kedua adalah keandalan informasi. Informasi ini harus bisa diandalkan sehingga harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan jelas. Sehingga ini membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Lalu gaya komunikasi itu harus mudahlah dipahami sehingga masyarakat mengerti dan sebaiknya menggunakan teknologi untuk mencapai seluruh kalangan masyarakat. Lalu ada model rekomendasi dalam artikel tersebut. Artikel tersebut itu memberikan 3 fondasi yang dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki masalah yang ada. Yang pertama adalah kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam memecahkan masalah. Nah, kenapa harus begitu? Supaya saat masalah ini telah dipecahkan dengan baik dan benar, itu dapat membuat kebijakan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas. Nah, pemerintah itu harus fleksibel dalam merespon dan cepat tanggap akan kebutuhan masyarakat terhadap perubahan lingkungan maupun tuntutan sosial yang selalu berubah-ubah. Terakhir adalah pembelajaran. Pemerintah akan belajar dari kesuksesan, kegagalan yang ada di masa lalu, serta mengevaluasi dan mendesain keputusan dari data-data yang telah diambil agar keputusan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu berikutnya ada juga relevansinya dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini sangat sejalan dengan pasal 3 UU KIP yang dimana warga negara berhak mengetahui rencana pembuatan kebijakan agar mendorong partisipasi masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan serta akuntabel. Relevansi kedua adalah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, pasal 4 UU ini sangat sejalan dengan apa yang diinginkan oleh artikel ini. Artikel ini merekomendasikan inklusivitas informasi dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan ke seluruh lapisan masyarakat. Ini sejalan dengan pasal 4 yang menegaskan bahwa setiap kelompok harus mendapatkan perlakuan yang adil, sehingga keterbukaan informasi ini sejalan dengan pemenuhan asas pelayanan publik untuk kelompok yang rentan. Lalu terakhir dengan pasal 36 dan 39 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, artikel ini menemukan ada resistansi dalam instansi pemerintah yang dimana aparatur negara itu
khawatir dan tidak nyaman membagikan informasi karena takut disalahgunakan, sehingga tata kelola adaptif itu sangat penting agar pemerintah belajar untuk memilah mana informasi yang merupakan hak publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan mana sih informasi yang harus dilindungi secara ketat sesuai dengan UU PDP. Lalu adalah tantangannya, riset ini menunjukkan adanya tantangan tinggi berupa angka sengketa yang mencapai 209 kasus dari tahun 2018 sampai 2020 di Komisi Informasi Sumatera Selatan. Hal ini memberitahu adanya kesenjangan atau gap antara tingginya permintaan informasi dari masyarakat dengan efisiensi penyediaan informasi oleh instansi pemerintah. Kesimpulannya adalah artikel ini sangat penting sebagai tinjauan untuk pemahaman tentang tantangan dan hambatan dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Sumatera Selatan. Temuan-temuan kuncinya berupa resistensi internal pemerintah, akses informasi yang terbatas, serta rendahnya tingkat keterampilan digital dan literasi informasi memberikan fondasi yang kuat bagi peneliti yang ingin meneliti ini di masa depan dan mengeksplorasi solusi yang lebih mendalam. Sekian dari saya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih.